Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Erlina Wati Zega yang pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 melaksanakan praktik pembelajaran dalam memenuhi pelaksanaan UKM PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sangat semangat pada pagi hari ini. Sudah siap untuk memulai mata pelajaran? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita memulai mata pelajaran dulu, Ibu tanya, mana ketua? Ya, ketua, Ibu tanya, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oh, baguslah, mantap kalau begitu. Oke, nah baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan materi kita, ada baiknya dulu kita berdoa. Ibu minta kesediaan daripada Angel untuk ke depan memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kita mau berdoa. Tuhan terima kasih Bapak dan Pak Rumah yang telah Tuhan kepada kami. Jika dari rumah mendengar yang berada di Terima kasih buat anak kami Angel. Nah, baik, pada pagi hari ini kita masuk pada materi yang baru ya. Lalu kita sudah menyelesaikan satu bab yang terakhir. Nah, sekarang masuk kita pada teks yang pada materi yang baru sekarang adalah mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang baru ini, ya, tanya dulu, masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Masih? Apa materi kita yang minggu lalu? Teks puisi. Teks puisi. Oke, unjuk tangan dulu. Siapa yang masih ingat? Ya, siapa yang masih ingat yang pengertian daripada teks puisi? Oke, Sri Wayuni, silakan berdiri. Teks puisi merupakan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Oke, sangat bagus. Berikan tepuk tangan. Terima kasih. Ada contohnya yang pernah kita baca kemarin kan? Apa contoh puisi yang sudah kita baca? Siapa? Fani. Contohnya yaitu puisi hujan di bulan Juni dan teks. Oke, terima kasih. Anak-anak kami pintar-pintar ya. Berarti ini tandanya bahwasanya siswa-siswi kami selalu belajar di rumah. Oke, terima kasih. Nah, baik. Sekarang pada pagi hari ini kita masuk pada teks eksplanasi. Sudah pernah mendengar teks eksplanasi? Sudah. Ya, sudah pernah lah ya. Pernah baca di video ya. Atau mungkin di buku-buku penunjang lainnya ya kan? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk pada teks eksplanasi dulu, maka tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita di sini adalah yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah teks eksplanasi. Ya, mampu kita menelaah apa aja isi daripada teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan informasi dan data bentuk teks eksplanasi tentang proses terjadinya suatu fenomena. Oke, itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam materi kita pada hari ini.
Pengertian daripada teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan penjelasan mengenai suatu fenomena baik itu alam maupun sosial. Itu adalah teks eksplanasi. Ibu putar sebuah. Mau menonton? Hanya sekedar tonton ya. Coba dipahami apa saja yang disampaikan dalam video tersebut. Bagaimana cuaca di rumahmu saat ini? Apakah turun hujan seperti ini? Berbicara mengenai hujan, tahukah kamu bagaimana proses turunnya hujan? Secara sederhana, proses terjadinya hujan dibagi menjadi 3 tahapan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di daratan atau di perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari bumi. Uap air selanjutnya akan mengumpul menjadi awan. Ketika suhu semakin panas, maka semakin banyak air yang menguap. Tahapan kedua adalah kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Proses ini menyebabkan terbentuknya partikel es. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Tahapan ketiga adalah presipitasi. Proses terakhir ini adalah mencairnya butiran es di awan kemudian turun ke bumi. Awan yang sudah terlalu berat tidak bisa lagi menahan air, sehingga turunlah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menyimpulkan pengertian, isi, dan contoh dari teks eksplanasi dengan tepat. Selain itu, diharapkan kalian mampu menentukan informasi berupa paparan kejadian suatu fenomena dengan tepat. Yuk, belajar yuk! Setelah menyimak cuplikan video di awal, tahukah kamu bahwa proses turunnya hujan merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi? Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses ilmiah. Teks eksplanasi ini berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Teks eksplanasi termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan rekaan atau khayalan penulis ya. Teks eksplanasi ini juga ditulis berdasarkan hasil penelitian loh. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi memaparkan mengapa dan bagaimana suatu fenomena, peristiwa ataupun kejadian. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas atau sebab akibat. Sedangkan teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Agar tidak bingung, yuk kita cermati contoh berikut ini. Kutipan 1 dikembangkan dengan pola apa ayo? Ya, pola kausalitas atau sebab akibat. Isi informasinya adalah penjelasan mengapa terjadi fenomena halo di sekitar matahari atau bulan. Fenomena halo disebabkan oleh kristal es di sekitar awan Sirius. Sementara kutipan kedua dikembangkan dengan pola apa? Yang kronologis. Isi informasinya adalah penjelasan bagaimana sih proses
tentang pengetahuan. Tentang apa tadi? Apa ini? Ya, teks eksplanasi. Mengenai apakah dia? Mengenai atau kejadian hujan. Kan di situ tadi dipaparkan ya kan, melalui video itu proses terjadinya apa? Proses terjadinya hujan. Kan ada prosesnya kan, udah dipaparkan kan? Sudah. Jadi itulah yang dinamakan teks eksplanasi. Sesuai dengan pengertian tadi, bahwasanya teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan tentang fenomena-fenomena alam dan sosial budaya. Oke. Nah, perhatikan, kita sudah melihat daripada video. Kita sudah melihat daripada video ini. Nah, sekarang berdasarkan isinya tadi, ada dua pengembangan daripada teks eksplanasi, yaitu berdasarkan pertanyaan mengapa dan pertanyaan bagaimana. Nah, itu pola pengembangannya ada dua. Dan bahkan di situ tadi ada juga sebuah contoh. Ya, hujan tadi telah dipaparkan di situ. Kenapa bisa turun hujan? Kalau selama ini kita kurang paham, loh dari mana asalnya air itu di atas langit, ya kan? Yang kurang paham itu loh, apa ada bendungan air dari atas itu atau bagaimana? Rupanya asal air itu berasal dari mana sebenarnya? Dari bawah dari bumi. Contoh kecil. Ini bajumu ini pulang dari sekolah nanti. Kamu cuci kan? Iya. Kamu cuci kan? Iya. Habis kamu cuci basah kan? Iya. Kamu kemana? Dijemur. Di bawah terik matahari. Apa yang terjadi di bajumu ketika kamu jemur? Kering. Tentunya bertanya-tanya, kemana air itu? Menguap. Menjadi apa di atas? Awan. Mengumpullah dia awan itu semakin banyak. Nah, semakin banyak awan di atas, lama-kelamaan awan itu turun, itulah yang menjadi hujan. Berarti kembali dia, air cucianmu itu, air mandimu itu, kalau dia sudah menguap, jadi turunkan lagi ke bawah. Itu dia adalah proses terjadinya hujan. Jadi ada dipaparkan di situ kan? Contohnya tadi ada berdasarkan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sudah dipaparkan tadi bahwasanya proses terjadinya hujan itu adalah berdasarkan pola pengembangan bagaimana. Itu kan sampai di situ. Paham? Oke, bagus. Nah, ini adalah struktur daripada teks eksplanasi. Ya, ini strukturnya. Perhatikan, yang pertama adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Biasanya bagian ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan secara umum. Berarti kalau struktur yang pertama itu adalah identifikasi fenomena, berarti secara umum apa yang diidentifikasi. Kalau misalnya tadi sesuai dengan video, identifikasi fenomena di situ adalah mengenai turunnya hujan. Itu adalah identifikasi ya secara umum, ya kan? Ke berikut, struktur yang kedua, menggambarkan rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Berarti kalau sudah masuk pada urutan sebab akibat ini, dijelaskan secara menyeluruh proses terjadinya hujan. Jadi banyak ini. Itu namanya urutan sebab akibat. Ketiga adalah ulasan atau interpretasi. Bagian ini berupa komentar atau penilaian tentang simpulan atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berarti setelah dipaparkan maka adalah berupa komentar. Biasanya ini kalau di dalam teks-teks yang lain adalah berupa penjelasan. Sudah paham? Sudah. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Bisa menyusun
menyusul ya. Bisa kan? Bisa. Oke, sekarang dulu Ibu bagikan LKPD. Ya, LKPD di sini adalah dibuat secara berkelompok. Sudah ada kelompoknya kan? Sudah. Oke, bentuk kelompokmu lah. Ya, gabung sama kelompokmu atau yang sesuai dengan tempatnya saja. Sesuai tempat ya. Nah, coba perhatikan LKPD itu. Ya, perhatikan LKPD-nya. Coba baca, ada sebuah teks di situ. Ada kan? Ada. Nah, isilah ada kolom yang tersedia di situ. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, sekitar 15 menit. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang paham juga bisa ditanya sama ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Ya lagi, kelompok 2? Lagi. Ya? Ya, sesuai kelompok tadi yang kita buat atau kita kerjakan mengenai pernyataan ya, urusan sebab akibat dan interpretasinya. Ya. Masing-masing kelompok nanti membacakan hasil diskusinya ya.
Baik. Sudah? Kelompok 1 bisa? Sudah? Oke, sekarang kita tampilkan setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1 lah. Ya, silakan presentasikan hasil kelompokmu. Ya, silakan. Ya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan bagian pertama itu tentang identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Sesuai dengan judul teksnya saja, hal itu membicarakan tentang fenomena alam yaitu banjir yang bisa terjadi. Paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum. Banjir juga bisa terjadi pada ulah manusia yang selalu membuang sampah sembarangan dan mengendap pohon tanpa disinfektan. 2. Proses terjadinya atau urutan sebab akibat. Faktor penyebab banjir itu diberikan dua, yaitu penyebab alami banjir pada paragraf kedua dan penyebab akibat faktor di dalam paragraf ketiga. Ya, ulasan adalah tentang pada kalau kata atau kalimat yang merupakan bentuk interpretasi berdasarkan semua misalkan kata banjir yang melihat Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ada kesini boleh. Dan kami akan mempresentasikan bagian-bagian A. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Deskripsi. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, yaitu tentang kejadian alam, yakni banjir yang terjadi diakibatkan oleh perbuatan manusia dan secara alami. Ulasan atau interpretasi, yaitu dalam menghadapi banjir manusia harus mengurangi membuang sampah di saluran air, dan ulasan ini juga berisi tentang kesimpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus Oke, sangat bagus. Buat kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Silakan ke depan. Baik, kami akan membacakan hasil publikasi kami. Yang pertama, pernyataan umum. Banjir yang telah terjadi. D. Proses kejadian atau urutan sebab akibat. Pada teks di atas menjelaskan tentang sebab akibat dan banjir yang menjelaskan bahwa penyebab banjir ada dua, yaitu penyebab alami dan penyebab akibat faktor sistem. Ulasan mengenai penyebab banjir dan bagaimana kesimpulan, banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar oleh manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi kemungkinan surut sehingga banjir dan kerusakan besar yang dilalui. Oleh sebab itu kita harus melakukan kesehatan di dalam
bagus ya. Mana Ibu nilai kalian bisa mengikuti dan dapat paham dengan yang sudah Ibu jelaskan. Terbukti dari hasil diskusi tadi ya sudah lumayan bagus. Semua rata, di mana hasil presentasinya sangat memuaskan. Berikan tepuk tangan buat kita. Baik, sebelum kita mengakhiri daripada mata pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kembali dulu kita ingatkan dan semuanya mengingatkan kepada belajar di rumah ya. Nah, sesuai dengan materi kita tadi adalah mengenai apa? Teks eksplanasi. Di mana kita ambil sebuah kesimpulan teks eksplanasi tadi apa? Adalah teks yang berisikan fenomena alam dan sosial budaya. Dan pola pengembangan isi daripada sebuah teks eksplanasi tadi adalah berdasarkan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oke, terima kasih. Ingat selalu itu ya. Dan kita belajar supaya kalau ditanya minggu depan bisa dijawab. Baik. Nah, jadi materi kita nanti minggu depan adalah mengenai meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi. Coba nanti pelajari di rumah, ada di halaman 133 ya, 133. Nah, sebelum kita berdiri dulu, kita nyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Lagu Garuda Pancasila, tahu itu kan? Tahu. Oke. Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita berpisah, Baik, sebelum kita bisa berdebat ini, kata kami dari kami memulaikan aktivitas belajar kami hingga sampai kami akhir kreatif. Dan kami sadari itu bukan karena kekuatan kami untuk mata-mata berpisah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini karena kami dengan penuh semangat dan sukacita. Ya Tuhan, juga segala mata pelajaran yang telah diajari kepada kami oleh guru kami, tanamkanlah ia di hati kami agar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan sampai semua kami. Amin. baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan pulang nanti. Jangan terima kasih. Selamat siang.